Ken Sagopi, seri 161 Rarasati Rabi. Sementara itu, seorang perjaka yang gagah tinggi besar dengan membopong seorang gadis tengah berdiri di tepi pantai. Perjaka tersebut adalah Raden Kartopyogo. Sejenak kemudian ia masih dengan membopong gadis itu, masuk menyelam ke dalam air laut tanpa menjadi basah, karena ajian Mustika Manioro dan Mustika Manindra. Tak berapa lama ia telah sampai di sebuah istana di bawah air yang megah. Eloknya suasana kehidupan di istana itu tak ubahnya seperti di atas daratan. Ini juga berkat ajian Mustika Manioro dan Mustika Manindra yang dimiliki oleh Sang Raja Prabu Kurondogeni, ayah dari Raden Kartopyogo. Istana tersebut adalah istana dari negeri Tirto Kandasar. Dengan bangga ia menghadap ayahandanya karena berhasil memboyong dengan menculik seorang gadis yang diidamkannya. Prabu Kurondogeni juga berbangga hati karena anaknya berhasil menculik seorang gadis itu. Namun Dewi Topoyati, ibunda dari Raden Kartopyogo, tidak berkenan dengan cara menculik seorang gadis karena ia pun seorang wanita. Mengapa anaknya itu tidak melamar langsung kepada orang tuanya? Terlebih gadis itu juga tidak senang dengan diculik oleh Raden Kartopyogo. Gadis itu adalah Dewi Erowati, putri sulung Prabu Salyo. Dewi Erowati kemudian bersimpuh di hadapan Dewi Topoyati dan minta perlindungan. Raden Kartopyogo tetap memaksa untuk memperistri Dewi Erowati. Dewi Erowati yang terdesak oleh keadaan bersiasat seakan ia bersedia menjadi istri Raden Kartopyogo. Namun dengan syarat dimadu dengan kedua adiknya Dewi Surtikanti dan Dewi Banowati. Raden Kartopyogo tertawa kegirangan mendengar syarat yang diminta oleh Dewi Erowati tersebut. Ia dengan mudah menculik Dewi Erowati. Tentu ia pun akan dengan mudah menculik kedua adiknya itu. Dan kemudian ia akan mempunyai 3 orang istri kakak beradik yang cantik-cantik. Raden Kartopyogo segera berbalik kembali ke negeri Mondoroko untuk menculik 2 orang gadis, Dewi Surtikanti dan Dewi Banowati. Prabu Kurondogeni tidak sampai hati melepaskan anaknya begitu saja. Maka ia memerintahkan patihnya dan para prajuritnya untuk mengawal kepergian Raden Kartopyogo. Di pertapaan Gunung Rewotoko, Wasi Jolodoro sedang melatih Raden Bimoseno bermain gada. Tak keliru Raden Bimoseno berguru kepadanya. Wasi Jolodoro memang sangat mumpuni bermain olah godo. Selagi mereka berlatih, datanglah Patih Haryo Sengkuni beserta para Korawa. Patih Haryo Sengkuni heran ketika mengetahui Bimoseno ada di padepokan itu. Namun juga bergembira, karena sekali tepuk 2 lalat akan mati, pikirnya. Tanpa basa-basi Patih Haryo Sengkuni meminta kepada Wasi Jolodoro untuk menyerahkan Dewi Erowati yang telah diculiknya. Tentu saja Wasi Jolodoro heran karena ia tidak menculik Dewi Erowati. Ia mengatakan bahwa gadis tersebut tidak ada di padepokan Rewotoko. Namun Patih Sengkuni yakin bahwa Wasi Jolodoro adalah penculiknya. Karena Wasi Jolodoro selalu mengelak, Patih Haryo Sengkuni memerintahkan para Kurawa yang jumlahnya hampir 100-an orang itu untuk meringkus Wasi Jolodoro dan membunuh Raden Bimoseno.
pasti mereka tidak akan sulit melaksanakannya. Kemudian terjadilah pengeroyokan. Sebagian mengeroyok Wasi Jolodoro, dan sebagian lagi mengeroyok Raden Bimoseno. Patih Haryo Sengkuni menyaksikan dengan tersenyum. Kali ini para Kurawa pasti akan berhasil membunuh Bimoseno dan merebut Dewi Erowati dari Wasi Jolodoro. Raden Kartomarmo memimpin adik-adiknya mengeroyok Wasi Jolodoro. Sedangkan Raden Dursosana yang sangat membenci Bimoseno mengeroyok Bimoseno bersama para Kurawa yang lain. Bersambung. Watak Sengkuni yang gemar menghasut dan memutarbalikkan kenyataan. Semoga tidak ada Sengkuni di masa kini.